Sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya menyampaikan ucapan selamat sore, shalom, salam sejahtera buat kita semua, kiranya berkat Tuhan tetap dilimpahkan kepada kita semua dalam ibadah raya pada minggu sore hari ini. Biarlah berkat Tuhan tetap dilimpahkan kepada kita semua. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Allah, kita akan sama-sama melakukan satu pujian dalam buku Pesalu nomor 48, Bawalah hidupku untuk digembalakan. Pesalu 48. Sementara ku hidup di dunia, biar firman-Mu menuntun hamba. Di tengah-tengah kesukaran, jangan ku sampai dibimbangkan. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kelak mencapai pahala. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kelak mencapai pahala. Koplet yang kedua. Ku tak tahu jalan kelepasan di dalam setiap persoalan. Bukakan firman-Mu padaku, agar ku mengerti maksud-Mu. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kelak mencapai pahala. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kelak mencapai pahala. Koplet yang ketiga. Oh Tuhan, berikan ku kasih-Mu yang tahan segala sesuatu. Di dalam setiap pergumulan, ku perlu selalu dikuatkan. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kelak mencapai pahala. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara.
Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kelak mencapai pahala. Kurs sekali lagi. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kelak mencapai pahala. Kita bersama tundukkan kepala, kita mau menyiapkan hati kita untuk kita menyambut firman Tuhan. Biarlah kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Benar Tuhan, biarlah puji-pujian ini juga merupakan doa dan kerinduan hati kami untuk supaya dalam keadaan yang semacam ini kehidupan kami, setiap pribadi kami Tuhan untuk tetap merindukan, untuk supaya tetap kami dalam jalur penggembalaan yang benar Tuhan, untuk supaya di dalamnya kami boleh terpelihara oleh firman Allah, oleh Roh Kudus dan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami boleh tumbuh dewasa sampai sewaktu-waktu kami ditampilkan sebagai perawan suci yang tiada cacat dan celah, dan kami layak untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih, tolong kehidupan kami yang serba banyak kekurangan, yang tidak sempurna ini Tuhan. Bahkan kami mengaku di hadapan Engkau mulai dari hamba, ketidakmampuan, ketidakberdayaan hamba. Tapi biarlah Tuhan hamba bersama jemaat-Mu untuk belajar berserah diri kepadamu. Biar kekuatan yang melimpah-limpah itu datangnya dari Engkau untuk supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dalam sistem penggembalaan ini. Dan kami boleh terpelihara, membuka hati kami yang seluas-luasnya ya Tuhan, untuk supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam ibadah ini, terutama dalam hati dan pikiran dan angan-angan kami, sehingga kau bekerja dan menjadi iman, sehingga kami boleh mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan Roh Kudus-Mu yang suci. Namun demikian di saat kami mau mendengarkan firman-Mu, kuasa kegelapan Tuhan dalam bentuk apapun juga coba mengganggu, merongrong dalam pemberitaan firman-Mu. Dalam kami mendengarkan firman-Mu, itu sebabnya kami sehati panggil nama yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga hamba berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini ya Tuhan. Engkau juga memberkati, memakai para hamba-hamba Tuhan, para sidang jemaat semua Tuhan, untuk ibadah-ibadah dimanapun mereka berada saat ini. Ya Tuhan juga curahkan firman dan Roh Kudus-Mu dan kasih-Mu Tuhan, untuk supaya mereka juga boleh bertumbuh dan sampai sewaktu-waktu boleh menjadi dewasa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih dan layak untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, untuk supaya kami boleh merasakan uluran tangan kasih-Mu untuk menjamah setiap kehidupan kami lewat pemberitaan firman-Mu. Tuhan, mulai dari hamba sampai pun kepada seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, dimanapun saat ini berada dalam beribadah mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan juga memberikan kerinduan selalu kepada jemaat untuk selalu setia, untuk duduk diam Tuhan, untuk mendengarkan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seru doa permohonan kami, dan berfirmanlah Tuhan kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, kembali saya mengucapkan selamat sore, shalom.
sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Tidak terasa sekarang sudah masuk tanggal 26 Juli, saudaraku ya. 26 Juli, 1 minggu lagi, bahkan 5 hari ke depan ini kita sudah masuk di bulan Agustus, saudaraku. Itu sebabnya biarlah semakin hari semakin bertambah harinya, saudaraku. Ya, sudah tentu ya maka kesempatan kita berada di bumi, kesempatan kita hidup itu semakin berkurang, dan itu sebabnya ya kesempatan-kesempatan yang ada yang semakin hari semakin berkurang, ditambah lagi dengan situasi yang semacam ini. Suatu kalau kita tidak hati-hati, ya saya harus menyadari, kita semua menyadari, maka akan membuat kita menjadi lelah, menjadi putus asa, akhirnya dia juga penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, sehingga akan mengganggu ibadah-ibadah kita, bahkan pengikutan kita, pelayanan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya adanya ibadah-ibadah ini adalah kesempatan untuk kita memberikan kehidupan kita, memberikan kesempatan juga untuk Tuhan itu berkarya dalam kehidupan kami, untuk kehidupan kita, dan lewat ibadah ini firman Allah dibentangkan untuk kita, untuk mengingatkan, untuk mempersiapkan kita. Sebab bertambahnya hari ini, selaku bertambahnya umur buat kita, maka kedatangan Tuhan itu sudah pasti akan semakin dekat saja. Itu sebabnya biar kita mempersiapkan diri lewat penggembalaan, lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Kita akan lanjutkan dalam pemeriksaan kita satu firman Allah di hari-hari ini tentang mimpi yang sudah diterima oleh Yusuf. Mimpi yang pertama kita sudah mendengarkan, sekalipun penjelasannya tidak sempurna, masih banyak kurang sana sini, saudaraku. Tapi biarlah Roh Kudus yang akan lebih jauh menjelaskan kepada kita mimpi yang kedua, bahkan mimpi yang ketiga yang barusan kita, yang lalu, minggu-minggu yang lalu kita sudah memperhatikan bagaimana Tuhan berfirman kembali untuk supaya Yusuf kembali dari Mesir menuju tanah Israel. Pada sore hari ini, saudara sekalian, dalam ibadah raya ini, saya akan memulai mimpi yang keempat, merupakan mimpi yang terakhir, yang nanti mimpi-mimpi yang lain itu langsung akan tertuju kepada kita. Kalau zaman dulu kepada Yusuf, saku maka untuk mimpi selanjutnya, sebab mimpi-mimpi saat itu memang kepada Yusuf, tapi bagi kita sekarang sesungguhnya mimpi-mimpi itu juga Tuhan peruntukkan kepada kita untuk mengingatkan kepada Yusuf saat zaman itu, saku di zamannya, maka juga memperingatkan kepada kita di zaman-zaman gereja Tuhan di zaman sekarang ini. Itu sebabnya saku, Tuhan itu membawa kita kepada proses kematian dan masuk dalam kebangkitan, saku. Ya, suasana kematian itu ya harus menjadi pengalaman kita. Pengalaman kebangkitan itu juga menjadi pengalaman kita. Tentu pasti ada akhir dari pengalaman-pengalaman itu, sampai sewaktu-waktu kalau ada pengalaman kematian, ada pengalaman kebangkitan bersama Tuhan, maka juga pasti ada pengalaman dipermuliakan bersama dengan Dia. Itu sebabnya bagi kita sekalian, kalau di saat-saat masa-masa kesusahan, kesulitan itu, Rasul Paulus mengatakan bahwa penderitaan yang sekarang ini yang sedang kita alami itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Namun kita harus mengakui, saudaraku, untuk kita masuk dalam kemuliaan itu, saudaraku, maka tidak semudah untuk kita menyampaikan, tidak semudah untuk kita bisa mendengarkan, tidak semudah untuk kita bisa terima begitu saja. Tapi proses-proses untuk menuju kemuliaan ini, maka perlu untuk kita tetap mohon bimbingan Tuhan. Jangan puas kita hanya dibangkitkan, mengalami kebangkitan. Ya, saudaraku, ya, jangan puas, sebab itu bukan gongnya, bukan tujuan utama. Tujuan utama kita harus sampai dipermuliakan bersama Dia untuk selama-lamanya,
berada di kota Yerusalem yang baru, ya kota yang kudus itu, untuk supaya kita tinggal bersama-sama dengan Dia dan tidak terpisahkan. Ini tujuan akhir dari pengikutan kita. Tidak ada artinya kita harus mengalami kematian, apalagi hanya kematian, tidak ada kebangkitan. Kalaupun kita mengalami proses pengalaman kebangkitan sekalipun, tapi kalau ujungnya itu kita tidak dipermuliakan, maka menjadi sia-sialah juga pengikutan kita. Jadi tujuan kita semacam itu. Mari kita akan masuk dalam mimpi yang keempat, saudaraku. Mimpi yang keempat yang Yusuf terima, saudaraku. Ya, yang Yusuf terima. Ya, kita akan membaca Yusuf mendapat mimpi untuk pergi ke Galilea Yusuf mendapat mimpi untuk pergi ke Galilea di kota Nazaret. Jadi ini yang keempat, saudaraku, merupakan lanjutan setelah Tuhan memanggil kembali Yusuf ke tanah Israel, maka di sana, saudaraku, maka Yusuf diperhadapkan dengan suatu kenyataan, dengan matinya Herodes ini ternyata yang menggantikan Herodes ini anaknya. Kita akan membaca, saudaraku, dalam Injil Matius pasal yang kedua, kita mengulangi ayat 21, 22, dan 23. Injil Matius pasal 2, ayat 21, 22, dan 23. Ya, saudara sekalian, sedikit saya mengingatkan juga, mungkin kita bosan dengan kita membaca kok itu dari kemarin-kemarin, dari minggu ke minggu cuma itu saja. Ya, inilah saudara sekalian, dalam sistem penggembalaan ini semacam ini. Mengulang. Kalau kita melihat dalam suratan Filipi, saudara sekalian, sebelum saya lanjut, saya ingin menjelaskan ini dulu, supaya kita tidak menjadi bosan, saudaraku. Mengulangi ayat firman Tuhan itu, ya seharusnya tidak membuat kita menjadi bosan, tetapi justru kita diulangi itu, ya semakin kita bisa mendalam, semakin kita mudah untuk kita mengerti. Kalau kemarin kita belum mengerti, maka sekarang lewat pengulangan pembacaan firman Allah ini, saudaraku, pengulangan dari penjelasan firman Tuhan ini akan membuka kita dan kita semakin mengerti dan semakin mengerti. Seperti orang yang menggali sumur itu, saudaraku, ya digali dan digali di tempat yang sama, ya digali di tempat yang sama sampai sewaktu-waktu kita menemukan sumber. Ya, mengulangi sampai kita menemukan sumber, sampai kita bisa mengerti firman Allah, sehingga dari firman Allah terpancar air kehidupan, ya, untuk memberikan satu kesegaran, memberikan satu kepuasan, untuk memberikan jawaban dari setiap masalah dan persoalan kita. Inilah firman Tuhan. Firman Tuhan, ya, itu sebabnya kita bersabar suatu untuk kita belajar. Saya pun juga demikian, rasanya juga kok itu. Tapi itulah yang saya juga ingin belajar kepada Tuhan. Ya, belajar kepada Tuhan. Coba ini dibaca dulu sebelum kita membaca ini, saudaraku, ya. Dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, saudaraku. Ya, Filipi pasal yang ketiga, saya ingin menunjukkan lebih dulu untuk supaya kita mengerti dan kita tidak menjadi bosan karena pembacaan yang berulang-ulang ini, saudaraku. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Ya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Ya, dari semua itu, saudaraku, maka tentu ada akhir dari semua perjalanan yang kita harus hadapi, ya, yang kita dengar, firman Allah yang kita dengar, saudaraku. Ia mengatakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Ini ayat yang sangat menyejukkan kepada kita, ya, akhir dari segala apa yang kita alami, terutama dalam ibadah maupun dalam pelayanan ini, saudaraku, maka harus berakhir dengan sukacita dalam Tuhan.
Dalam ibadah doa kemarin saya mengatakan, ya, jerih lelah kita itu tidak menjadi sia-sia. Kalau kita lakukan karena Tuhan, untuk Tuhan, saku, maka jerih lelah itu tercatat dan dicatat dan tidak menjadi sia-sia. Justru akan kita ditambahkan semakin giat dan semakin giat yang menghasilkan sukacita di dalam Tuhan. Ya, ayat yang selanjutnya, ayat tadi 1a, saku, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Ayat 1b, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Nah, jadi menuliskan lagi, mengulangi firman Tuhan ini, saudaraku. Paulus dia mengatakan tidaklah berat. Ya, bagiku, jadi mengulang, ya bagiku, bagi Paulus, bagi hamba Tuhan yang menyampaikan, saudaraku. Sekalipun ya nampaknya membosankan, tetapi ini harus. Tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu, memberikan kemantapan, semakin dicangkul semakin dalam, semakin dicangkul semakin dalam, sampai sungguh-sungguh pada akhirnya akan mengeluarkan sumber itu, dari sumur itu, untuk supaya nanti sumber air itu bisa juga menjamin ya daripada kebutuhan manusia, kebutuhan anak Tuhan, umat Tuhan, sehingga sampai sungguh-sungguh sidang jemaat bisa mengerti. Kalau kita bisa mengerti, saudaraku, akan firman Tuhan, maka kita tidak menjadi sulit untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Sekarang saya akan membaca dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya. Jadi ini pengulangan ini, setelah Tuhan perintahkan, Tuhan berfirman untuk supaya kembali ke Israel. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Nah, dia melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan lewat firman-Nya, lewat mimpi yang dia sudah dengar. Tapi perhatikan ayat 22. Tetapi setelah didengarnya, perhatikan pembacaan. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya. Jadi setelah Herodes mati, maka anaknya, karena dia mungkin juga anak atau putra mahkota atau ada anak-anak lain, tapi dia yang dipersiapkan Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya. Ia takut ke sana. Iya. Satu. Ini yang sedang dihadapi oleh Yusuf. Ia takut ke sana. Kenapa? Sebab Arkelaus ini anak Herodes, yaitu Herodes yang coba mempunyai rencana atau merencanakan untuk membunuh bayi Yesus. Ini yang dihadapi oleh Yusuf. Ia takut ke sana, tetapi Tuhan itu tahu apa yang sedang dihadapi oleh Yusuf. Ya, Tuhan itu tahu. Maka Tuhan juga kembali mengingatkan Yusuf dalam mimpi. Ayat selanjutnya, karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Dia tidak jadi ke Yudea. Yudea ini kampung halamannya Yusuf, ya. Jadi Yudea ini di tanah Bethlehem itu ada kota Daud. Sebab Yusuf ini keturunan Daud, ya. Maka firman Allah kembali bicara. Allah bicara dengan Yusuf. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Apa itu Galilea? Daerah Galilea ini
ini Galilea, ini Yudea, ya. Galilea ini, saudaraku, nanti di Nazaret akhirnya, saudaraku. Galilea adalah kampung halaman dari Maria. Atau saya baca dulu ayat 23. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ya, jadi kalau kita bisa melihat, saya menyimpulkan dalam pembacaan ini, saudaraku, setelah dia tidak jadi ke tanah Israel karena yang menggantikan Herodes ini Arkelos, maka Tuhan punya rencana yang lain. Maka lewat mimpi itu juga, ya, maka Yusuf tidak pergi ke Yudea, ke tanah Israel, tetapi dia justru pergi ke tanah Galilea, yaitu daerah atau kampung dari ibunya, itulah Maria. Kita akan buktikan lebih dulu. Sebelum kita lebih lanjut, kita akan membaca dalam Injil Lukas supaya kita tahu, saudaraku. Injil Lukas pasal yang Injil Lukas pasal yang pertama, saudaraku. Injil Lukas supaya kita mengetahui. Injil Lukas pasal yang pertama. Ya, kita sabar, kita akan ikuti pembacaan ini sebab ini ya dalam sistem penggembalaan ini sistem studi, nanti kita akan lanjutkan begitu supaya kita bisa mengerti, saudaraku. Lukas pasal pertama ayat 26 dan 27. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel, jadi ini pemberitahuan ya tentang Maria, saudaraku. Pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Jadi Gabriel ini, saudaraku, pergi ke daerah Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Jadi jelas bahwa Galilea atau nanti pada akhirnya dia menetap di Nazaret, ini adalah kampung halaman dari Maria, saudaraku. Kampung halaman dari Maria. Dia tidak jadi ke Yudea, tetapi ke Galilea, dan dia tinggal di kota Nazaret, saudaraku. Di kampung yang namanya Nazaret, saudaraku. Dan di sanalah kita bisa mengerti, saudaraku, kita bisa tahu pada akhirnya, saudaraku, kita akan melihat Nazaret ini adalah tempat bayi Yesus yang bertumbuh sampai menjadi dewasa. Nanti kita akan melihat apa itu Nazaret buat kita sekarang. Jadi Nazaret ini, ya, kota Nazaret ini adalah tempat bayi Yesus bertumbuh sampai menjadi dewasa, sehingga ia disebut sebagai orang Nazaret. Disebut sebagai orang Nazaret. Ketika dia sudah mulai mengajar, maka pengikut-pengikut Yesus disebut orang Nasrani. Diambil dari kata Nazaret ini. Kita tidak mengerti kayak apa, bagaimana pertumbuhan dari Tuhan Yesus. Ya, sejak dia bayi, ketika dia menjadi ya anak-anak, ya kalau sekarang mungkin masuk TK, SD, SMP, SMA sampai menjadi dewasa, apa yang dilakukan, apa yang diperbuat kita tidak tahu. Apakah juga seperti kita ini, tetapi Injil Lukas ini menceritakan Yesus sebagai seorang manusia. Tentu juga dia akan tetap bergaul dengan teman-teman yang lain. Mungkin andai kata di saat itu di Nazaret sana ada orang main kelereng, mungkin atau main peta umpet atau bagaimana, mungkin saja juga begitu, sebab dia manusia. Manusia pasti juga bergaul dengan teman-teman, cuma di dalam Alkitab ini tidak dituliskan semua. Sebab andai kata semua perbuatan Yesus dimasukkan dalam Alkitab, maka Alkitab mengatakan agaknya dunia ini tidak akan muat.
untuk memuat. Ya, tetapi kita bisa tahu dari sini bagaimana Yesus itu mulai dari bayi berada di Nazaret, dia bertumbuh menjadi seorang anak remaja, dewasa, sampai dia menerima tugas dari bapaknya untuk mengerjakan keselamatan dunia ini sekalian. Tapi yang saya ingin tunjukkan lebih dulu, saudara, ya, kenapa Yusuf dia ada rasa takut ya untuk dia kembali ke Israel, ke Yudea. Saudara sekalian, karena kita tahu bahwa Herodes ini, orang tua dari Arkelaus ini, saudaraku, adalah orang yang boleh saya katakan jahat, karena dia mempunyai rencana yang jahat untuk membunuh bayi Yesus. Dari sini nanti kita akan belajar. Ya, sedangkan yang menggantikan Herodes ini adalah Arkelaus yang adalah anaknya. Ya, ini adalah hubungan anak dengan orang tua. Mewariskan tahta kepada Arkelaus, itu sebabnya ketika Yusuf dia mendengar bahwa yang menggantikan Arkelaus, dia menjadi takut. Takut apa? Takut kalau juga Arkelaus ini nanti juga akan mencari bayi Yesus ini seperti apa yang dilakukan oleh ayahnya. Ya, sebab dalam Perjanjian Lama, saudaraku, kita banyak membaca bahwa raja-raja yang dia itu kelakuannya jahat di mata Tuhan, saudaraku, ketika dia mati, yang menggantikan anaknya, saudaraku, hanya sedikit penggantinya itu yang pada akhirnya dia tidak berbuat jahat. Dia melakukan apa yang benar. Tapi kebanyakan dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, saudaraku, banyak contoh-contoh. Ya. Salah satunya adalah Ahab. Raja Ahab inilah raja yang jahat, saudaraku. Dia adalah suami dari Isabel, saudaraku, yang dia merampas kebun anggur Nabot, saudaraku. Ya, bukan hanya merampas kebun anggur Nabot, tapi dia juga membunuhnya melalui istrinya. Jadi ini Ahab dan Isabel ini sama-sama jahatnya. Lalu dia mati. Ya, dia mati, saudaraku, yang menggantikan anaknya namanya Ahazia. Ahazia ini juga jahat di mata Tuhan. Inilah yang enggak salah satu menjadi dasar menjadi ketakutan daripada Yusuf, saudaraku, untuk dia kembali ke Israel. Tapi Tuhan itu dengan ketakutan Yusuf, Tuhan punya banyak rencana. Bukan satu dua rencana, beribu-ribu, beratus beribu-ribu rencana untuk kita. Tuhan punya cara untuk mengatur segala sesuatu. Maka Tuhan pun juga tahu dan Tuhan memberikan firman Allah untuk dia pergi ke Galilea. Kembali kepada kampung halaman daripada Maria ini. Ya. Nah, yang kita ambil, belajar dari sini, hubungan antara anak Herodes dan Arkelaus ini. Terlepas dari kejahatan dan kejahatan daripada Arkelaus tidak disebutkan, tetapi ada ayat mengatakan, sekalipun di sini tidak disebutkan Arkelaus itu akan membunuh bayi Yesus, ya, tetapi itu yang menjadi ketakutan bagi Yusuf. Ada ayat mengatakan bahwa buah itu bisa dilihat dari pokoknya. Kalau bapak sudah kayak begitu, saku, anaknya pasti seperti itu. Tapi saya akan menjelaskan, saku. Ya harusnya tidak demikian. Harusnya tidak demikian. Harusnya adalah kalau saja Arkelaus ini dia melihat ayahnya sedemikian jahat, punya rencana jahat terhadap bayi Yesus, saku, seharusnya sebagai seorang anak harus segera memutus
memutus untuk dia tidak mengikuti jalan daripada ayahnya. Kesempatan untuk dia tidak mengikuti jalan daripada orang tuanya. Saudara sekalian, tidak mengikuti, itu kesempatan sebetulnya. Tetapi ya ada ayat mengatakan dalam Injil Matius, kita lebih baik membaca suatu. Untuk ini juga menjadi pelajaran buat kita, sebab siapapun kita pernah mempunyai orang tua. Kita pernah menjadi seorang anak, siapapun kita, ya pernah menjadi seorang anak, mungkin kita bisa melihat, diingatkan dari kisah ini, kita diingatkan, syukur baik kalau kita punya orang tua dulu, kita punya orang tua yang baik. Tapi andai kata kita diizinkan diizinkan punya orang tua yang tidak baik, atau tidak beribadah kepada Tuhan, melawan Tuhan, maka dengan kisah ini kita diingatkan. Sekalipun ada ayat dalam Injil Matius, dia mengatakan, Matius pasal yang ke-7, Matius pasal yang ke-7, dia sebutkan ini hal pengajaran yang sesat, tetapi kita ambil ayat yang ke-16. Ya, ayat yang ke-16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur? Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Ayat 17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat memang mengatakan semacam ini. Buah itu bisa dilihat dari pokoknya. Ini pada umumnya orang punya pandangan semacam itu. Ya, antara anak ketika dia mendapati orang tuanya itu semacam Herodes ini, pada umumnya juga Yusuf rasa juga menilai hal semacam itu yang membuat dia takut. Membuat dia takut. Tetapi buat kita ada suatu nasihat yang baik kepada kita. Justru sebetulnya adalah ini kesempatan untuk Arkelaus sebagai seorang anak untuk dia tidak mengikuti jejak dari orang tuanya. Kesempatan untuk dia berbuat yang baik, berbuat yang benar, memutus ketidakbaikan itu. Ya, kalau sekarang ada saya memutus penyebaran virus corona itu. Kalau sekarang. Nah, dalam cerita ini memutus ketidakbaikan itu, kejahatan, perbuatan yang tidak baik itu yang dilakukan oleh Herodes orang tuanya untuk dia bisa melakukan yang baik. Sekalipun ada ayat yang semacam itu. Lalu siapa yang bisa menolong seorang anak itu untuk tidak melanjutkan perbuatan jahat dari orang tuanya? Ya, saudara sekalian, menurut tradisi mungkin seperti itu. Tapi bagi kita sekarang adalah kita di saat semacam diposisikan sebagai Arkelaus ini, maka sebagai seorang anak harusnya selekasnya kita mengambil satu sikap yang baik untuk kita tidak mengulangi kejahatan dari Herodes ini. Lalu siapa yang bisa menolong? Siapa yang bisa menolong? Prakteknya untuk sekarang adalah kalau kita sebagai anak-anak Tuhan,
untuk kita tidak mengikuti jejak dari leluhur-leluhur kita, pendahulu-pendahulu kita, dan perbuatan yang jahat itu. Hanya korbannya Kristus. Ya, hanya korbannya Kristus. Ya, hanya korbannya Kristus. Ayo kita baca. Sebelum kita lanjut, saudaraku, ya kita sedikit ini. Hanya korbannya Kristus. Yang bisa menolong Yusuf itu hanya firman Tuhan. Yang bisa menolong Yusuf itu hanya firman Tuhan untuk dia tidak nanti kemudian terkena imbasnya itu. Maka Tuhan menunjukkan jalan yang lain. Ini kepada Yusuf. Kepada kita yang menyangkut hubungan anak dengan orang tua ini supaya kita tidak ikut dalam perbuatan orang tua ini, saudara. Yang jahat ini, saudara. Saya belum masuk kepada Yusuf ini, saudara. Kita Yusuf, tapi bagaimana hubungan Herodes dengan Arkelaus. Anak dan orang tua. Yang sementara bapaknya ini jahat semata-mata. Kesempatan buat Arkelaus. Kalau sekarang kesempatan buat kita sebagai anak-anak ini, saudara. Setiap anak untuk tidak bisa mengikuti perbuatan orang tua, hanya korbannya Kristus, hanya darah Kristus saja. 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama, saudara. 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama, saudara, kita akan melihat, membaca, saudara. 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang ke-18. Perhatikan ayat ini, saudara. Ini sangat mendalam sekali untuk kita nanti bisa terkait dengan apa yang dialami ya antara Herodes dan Arkelaus ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Perhatikan ayat ini. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Ini kesempatan buat Arkelaus, untuk sekarang kesempatan buat kita. Maka Rasul Petrus mengingatkan kepada kita, ya, bahwa kehidupan kita ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu yang saya katakan, kesempatan untuk memutus kejahatan nenek moyang kita. Pendahulu kita. Apakah pendahulu kita itu mbah kita, buyut kita, mbah kita, orang tua kita? Ya. Kita ditebus dari cara itu. Ya, perhatikan. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah Kristus, darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Hanya darah Kristus yang sanggup menebus kita, melepaskan kita daripada hidup yang sia-sia yang diwariskan oleh nenek moyang atau pendahulu kita. Itu sebabnya tadi saya mengatakan sebetulnya ini adalah kesempatan untuk Arkelaus untuk bisa berubah. Kepada kita ada kesempatan untuk kita berubah, yang kita ditebus dari perbuatan yang sia-sia yang kita sudah mewarisinya dari nenek moyang kita. Saya juga ingin memberikan contoh yang lain. Adam dan Hawa. Kemarin-kemarin saya sudah menunjukkan bahwa Adam dan Hawa ini adalah Adam terutama diciptakan menurut gambar dan teladannya. Dia adalah wujudnya Allah yang nampak. Artinya, dia dalam kemuliaan, hidup dalam kemuliaan Tuhan.
Dan Tuhan juga memberikan tempat kepada manusia itu di Firdaus, di tempat yang khusus, tempat yang bahagia, tempat yang mulia. Tempat yang bahagia, tempat yang mulia. Tetapi kita bisa melihat, begitu Adam dan Hawa dia jatuh dalam dosa, tidak taat terhadap firman Allah, maka dia kehilangan kemuliaan. Dan dia diusir keluar dari Taman Eden itu. Kehilangan kemuliaan. Dan sejak itu, maka manusia itu harus mewarisi perbuatan dari Adam dan Hawa. Sehingga manusia itu harus jatuh bangun dalam dosa, berpeluh untuk mencari nafkah yang tadi tidak usah bekerja di Taman Eden, hanya mengusahakan saja, merawat saja, tidak harus berpeluh. Tapi oleh karena pelanggaran dari manusia, Adam dan Hawa ini, akibatnya adalah manusia sampai zaman kita sekarang ini, zaman sekarang ini, manusia ditandai dengan peluh, ditandai dengan sengsara. Ayat mengatakan sampai kembali kepada tanah, sampai mati, sampai matinya. Nah, itu sebabnya maka darah Kristus ini satu-satunya cara, satu-satunya sarana untuk supaya manusia itu kembali kepada Firdaus, kembali dalam kemuliaan maka darah Kristus ini sangat penting buat kita. Atau kita harus mengalami penebusan di dalam darah Kristus ini setelah manusia itu kehilangan kemuliaan. Roma pasal 3 ayat 23. Atau dibaca. Roma pasal yang ketiga ayat 23. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Ini setelah manusia jatuh dalam dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa, ini setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita lihat. Kehilangan kemuliaan Allah, saudara sekalian. Ya, tapi kita lihat ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tadi dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama, seperti darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat. Ini Tuhan sudah lakukan 2000 tahun yang lalu, saudara sekalian. Yesus harus terkena pedang untuk membuka jalan warisan nenek moyang itu, yang sudah diwariskan kepada kita jadi orang berdosa ini. Dia sudah terkena pedang untuk memberikan jalan kembali supaya manusia itu nanti dipermuliakan. Manusia itu menjadi mulia dan dipermuliakan sama mulia dengan dia. Ini satu-satunya jalan yang Tuhan sudah sediakan kepada manusia. Itu sebabnya tadi saya mengatakan, mestinya kesempatan untuk arkelos yang gambar dari seorang anak atau kehidupan kita sekarang ini untuk memutus warisan yang tidak baik ini untuk menjadi baik kalau kehidupan itu, anak-anak itu, kehidupan kita itu, kehidupan kita ini
menggunakan sarana yang Tuhan sudah sediakan sejak 2000 tahun yang lalu, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang sudah tersembelih, untuk kita tidak kembali mewarisi warisan dari nenek moyang kita yang sudah jatuh dalam dosa, untuk supaya kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang dibenarkan. Tadi dalam Roma pasal yang ketiga, dibenarkan oleh penebusan darah Kristus. Amin, saudaraku. Ini kesempatan buat kita. Ya, kalau kita anak dari orang tua, ya biarlah kita sungguh-sungguh, saudaraku, ya diingatkan oleh Tuhan kalau kita juga sebagai orang tua, saudaraku, untuk sekarang. Ya, kalau saya sebagai orang tua, saya ada 2 anak, saudaraku. Dan saudara juga sebagai orang tua ada anak, beberapa anak, saudaraku. Ayolah, mulai dari kita sebagai orang tua, untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik, saudaraku. Ya, untuk memberikan contoh-contoh yang baik, untuk supaya perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang tua atau kehidupan kita sebagai orang tua kemudian nanti bisa dilihat oleh anak. Ya, tidak seperti Herodes, jangan seperti Herodes yang membuat akhirnya Yusuf itu takut untuk kembali ke Israel. Ya, karena apa? Karena dia tidak berubah, tidak bisa menjadi contoh, maka Arkelaus sebagai anak ini tidak menutup kemungkinan ya seperti ayahnya, bahkan melebihi ayahnya. Ini jangan sampai terjadi. Ini mengingatkan kita sebagai orang tua, untuk supaya kita sebagai orang tua bisa memberikan contoh-contoh yang baik yang bisa dilihat oleh anak, sehingga anak juga demikian kemudian menjadi anak yang tahu hormat kepada orang tua. Posisi kita sebagai orang tua bukan hanya kita bisa memerintah, bisa menyalahkan, bukan memberikan contoh-contoh yang tidak baik. Tapi Alkitab jelas memberikan satu nasihat kepada kita, baik kepada orang tua maupun kepada anak, untuk supaya menjadi kehidupan yang baik, saling menghormati. Orang tua bisa memberikan contoh kepada anak, maka anak bisa menghormati orang tuanya. Ini akan membuat menjadi indah. Dalam satu keluarga itu ada orang tua, ada bapak, ada ibu, ada anak. Bapak bisa menjadi contoh, ya, menjadi contoh kepada ibunya, kepada istrinya. Bapak, ibu juga bisa menjadi contoh buat anak-anaknya, untuk supaya betul-betul pada akhirnya terjadi suatu kebahagiaan, damai dalam keluarga itu. Tidak ditandai dengan kebencian. Jadi kebencian itu tidak ada. Ya, kebencian Herodes itu hilang. Kebencian-kebencian, perbuatan-perbuatan lama itu, bagi kita sebagai orang tua, ini sangat penting. Itu jangan sampai itu nanti diturunkan kepada anak-anak kita. Ya, puji Tuhan. Ya, ini baru kita lihat bagaimana ya Yusuf ini dia dalam ketakutan menghadapi Arkelaus yang menggantikan ayahnya. Ini menggambarkan kepada kita. Coba kita akan membaca. Seharusnya bagaimana sebagai orang tua dan harusnya bagaimana terhadap anak. Ya, anak kepada orang tua. Ya, puji Tuhan. Kita akan membaca, saudaraku. Kita akan membaca di dalam Efesus pasal yang ke-6, saudaraku ya. Efesus pasal yang ke-6, Efesus pasal yang ke-6, saudaraku ya.
Efesus pasal yang ke-6 di sana ada nasihat yang sangat baik. Ya, baik untuk orang tua maupun untuk anak-anak. Ya, sekarang kita baca lebih dulu ayat yang pertama dari anak-anak lebih dulu, ya. Atau ayat yang keempat, ya, karena ini orang tua ini sebagai contoh teladan, saku, ya, sebagai seorang orang tua, saku. Ayat-ayat yang keempat. Efesus pasal 6 ayat yang keempat, nanti baru ayat yang pertama. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Ya, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Ya, ini koreksi buat kita sebagai orang tua yang tanpa kita sadari, ya, sikap kita, perbuatan kita, ya. Saya juga pernah mengalami hal semacam itu, yang membangkitkan amarah anak-anak saya, membuat dia juga menjadi marah terhadap saya dan berkata yang begitu luar biasa. Karena apa? Karena dia mendengar melihat saya melakukan hal semacam itu. Dan itu sebabnya saya menceritakan ini, saya ada pengalaman hal semacam itu. Itu sebabnya kita sebagai orang tua ketika anak kita berbicara keras terhadap kita, jadi ini menjadi koreksi buat kita. Ya. Jangan kita memberikan contoh-contoh yang tidak baik. Umpamanya kita membenci seseorang, ya kita janganlah. Tunjukkanlah contoh yang baik. Kekesalan kita terhadap orang atau bagaimana. Ya. Ini jelas. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Ini nasihat buatku. Saya ada pengalaman dalam hal ini. Tapi oleh kemurahan Tuhan, selekasnya saya menyadari itu, ya, saya datang kepada anak-anak untuk saya menyatakan minta maaf, minta ampun, bahwa Bapak sudah memberikan contoh yang tidak baik, berbicara kasar kepada anak-anak saya. Ya. Ini yang seringkali terjadi. Tidak memberikan contoh yang baik. Padahal sesungguhnya orang tua ini harus menjadi contoh teladan, punya tanggung jawab untuk apa? Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, sebaliknya, kalau kita sebagai orang tua, ya, kita diperhadapkan, ini sebaliknya. Kalau kita sebagai orang tua diperhadapkan dengan anak-anak yang tidak taat kepada orang tua, mungkin sulit dinasihati, sulit diajak ngomong, maka setidaknya orang tua harus bisa memberikan contoh yang benar, perkataan yang benar, tindakan yang benar. Ajaran firman Tuhan itu sebelum diajarkan kepada anak-anak kita, biar ajaran didikan firman Allah lebih dulu mendidik kita, mengkoreksi kita, merubah hati kita. Dan ketika kita dididik, sudah dididik oleh firman Tuhan, dan kita sebagai orang tua sudah berubah, diubahkan oleh Tuhan, maka nanti pada akhirnya sewaktu anak-anak kita akan mengerti. Anak-anak akan tahu, oh ya, orang tuaku tidak seperti yang lalu. Tidak seperti yang dulu lagi. Seperti ini, seperti itu. Ini baru bisa. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran
dan nasihat Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita sebagai orang tua tidak belajar, tidak mendengar firman Tuhan dengan baik, tidak mendengar didikan yang baik dari firman Tuhan, ya, maka bagaimana kita akan bisa mengalami juga keobahan dari Tuhan? Maka kalau kita nanti pada akhirnya kita diubahkan oleh Tuhan, maka juga ada nasihat kepada anak-anak kita. Ada nasihat anak kepada anak-anak kita, apa yang harus dilakukan sebagai seorang anak terhadap orang tuanya. Saudara sekalian, ya, maka dia bisa menjadi contoh dari anak-anak sehingga anak-anak melakukan apa yang harus dilakukannya. Saudara sekalian, ayat yang pertama sekarang. Ayat yang pertama, ya, kewajiban dari seorang anak ya terhadap orang tuanya. Kalau tadi orang tua terhadap anaknya untuk bisa memberikan contoh yang baik, dengan cara mendidik, ya, dalam ajaran dan nasihat Tuhan, maka anak-anak sekarang punya tanggung jawab, punya kewajiban ya terhadap orang tua. Ayat yang pertama, hei anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah, apalagi kalau orang tuanya itu di dalam Tuhan. Orang tua itu percaya kepada Tuhan. Apalagi kalau orang tua itu hamba Tuhan. Saudara sekalian, hei anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ya, ini perhatikan baik-baik. Kalau kita, siapapun kita, kalau saja kita masih ada orang tua, mungkin kita sudah punya anak sekalipun, tapi kalau kita masih punya orang tua, maka kewajiban yang sama kita sebagai seorang anak, maafkan, untuk taat kepada orang tua. Saya ulangi, hei anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dalam janji ini. Jadi ini kewajiban. Ini tanggung jawab sebagai seorang anak. Ya, sudah sekalian, setelah anak tadi mendapatkan contoh yang baik dari orang tuanya, orang tua mendidik dengan baik, maka dari pihak anak ini juga punya tanggung jawab untuk mentaati orang tuamu di dalam Tuhan. Jangan dibalik. Ya, merasa dia lebih pandai, lebih pinter, lebih mampu, lalu merendahkan orang tua, tidak menghormati orang tua. Bersikap yang tidak adil terhadap orang tua. Ini yang terjadi di hari-hari ini. Di zaman sekarang ini, aku tidak bisa menghargai lagi seorang anak kepada orang tua. Menganggap enteng, remeh. Karena mungkin orang tuanya kurang berpendidikan. Ya. Karena orang tuanya orang desa atau bagaimana. Dianggap enteng. Tapi ini adalah firman Tuhan. Serendah apapun juga pendidikan orang tua. Dari kampung sekalipun, kalau dia orang tua, maka kewajiban dari seorang anak harus tetap mentaati orang tuamu, apalagi di dalam Tuhan. Ini jangan anggap enteng. Ya. Ini adalah suatu perintah yang penting. Andai kata ini tidak penting, tidak perlu Rasul Paulus dia menuliskan ini. Sebab hormati ibu bapakmu ini adalah bunyi perintah dari 10 hukum dalam perjanjian lama. Kalau kita baca dalam Keluaran pasal yang pasal yang ke-20, hukum yang kelima itu punya
hormati ibu bapamu. Jangan ya. Hukum yang kelima atau berapa itu? Coba saya ingin melihat sebentar, saudaraku. Ya, Keluaran pasal yang ke-20, saudaraku. Saya akan tunjukkan salah satunya saja. Ya, hukum yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di sini diulangi. Rasul Paulus dia mengutip itu. Jadi Rasul Paulus tidak sembarang untuk menuliskan ini. Ada dasarnya. Hormati ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Yang dituliskan dalam 10 hukum dalam perjanjian lama itu sebenarnya Paulus mengatakan, ini suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini anak-anak ya harus tahu ini. Ya, dalam perjanjian lama, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Supaya lanjut umur dan bahagia. Ya, jadi, saya harus mengingatkan kepada kita semua. Kalau saat ini juga anak-anak kita sedang mendengar ya firman Tuhan. Ya, juga kita sebagai orang tua, tapi kita masih punya orang tua, ya ini sama-sama buat kita. Ya, ini suatu perintah yang penting. Ya, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Kenapa seringkali kita sebagai anak saku tidak mengalami satu kebahagiaan? Tidak ada sukacita, tidak ada damai dari anak. Coba periksa. Kepada Tuhan hormat tidak? Kepada orang tua hormat atau tidak? Dan lebih lanjut, lebih daripada itu adalah supaya panjang umurmu di bumi. Kalau kita ingin menjadi anak yang diberkati, anak yang berhasil, ya, coba lakukan ini seperti firman Tuhan. Menghormati ibu bapa. Hormati ayahmu dan ibumu. Tapi terlebih dulu hormati Tuhan Allahmu. Prakteknya, kalau kita bisa menghormati Allah, Tuhan Allah itu satu, maka bagi seorang anak tidak sulit untuk menghormati ibu bapa. Ini nasihat untukku. Ya, baik anak kepada orang tua jasmani, juga anak kepada orang tua rohani dalam penggembalaan jemaat kepada gembala. Ya, anak rohani kepada orang tua rohani. Bukan untuk disembah. Orang tua itu bukan untuk disembah. Bukan untuk dikultus individukan. Tidak. Ayat mengatakan mentaati, menghormati. Bukan untuk tunduk, bukan untuk disembah, bukan untuk dikultuskan. Saudaraku, sebetulnya Arkelos ada kesempatan untuk ini. Bagi kita, saudaraku, yang ditebus dari darah Kristus, yang ditebus dari warisan nenek moyang sia-sia ini, kita sangat berbahagia. Kalau sore malam hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, untuk supaya kita sebagai orang tua bisa memberikan contoh yang baik, tidak seperti Herodes, tetapi kita juga sebagai anak mendapatkan contoh yang baik dari bapak yang baik, dari orang tua yang baik, terutama dari bapak yang ada di surga. Terutama dari firman Tuhan, dari bapak yang ada di surga. Itu sebabnya, saudara, kenapa kita perlu untuk digembalakan ini?
Ya, nanti hari PA saya akan menjelaskan, ya, menjelaskan bahwa kenapa Nazaret ini menjadi tujuan kampung dari ibunya ini. Di mana Nazaret ini adalah tempat bayi Yesus bertumbuh sampai menjadi dewasa. Ya, sebab Nazaret itu untuk sekarang ini. Ya, ini adalah tempat penggembalaan. Kalau Yesus dia bertumbuh di Nazaret sampai menjadi dewasa, maka bagi kita anak-anak Tuhan akan bisa bertumbuh sampai menjadi dewasa kalau kita ada di dalam penggembalaan. Untuk kita dididik mulai dari seorang anak dalam sekolah minggu, kaum remaja, kaum muda, ibadah raya, kita dididik, kita dibina. Yang khususnya untuk hari ini yang kita bahas, bagaimana seharusnya kita sebagai seorang orang tua. Bagaimana seharusnya kita sebagai seorang, itu hanya ada dalam penggembalaan. Kita dididik. Kita bersyukur, berterima kasih. Kalau Tuhan menunjukkan ini. Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf. Untuk tidak ke Israel, ke Yudea, tetapi ke Galilea dan ke Nazaret. Untuk kita ditunjukkan oleh Tuhan. Ditunjukkan oleh Tuhan. Betapa pentingnya penggembalaan itu dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita dibawa oleh Tuhan. Kita mengerti, tahu ya kedudukan kita baik sebagai orang tua maupun kedudukan kita sebagai anak. Kalau kita sama-sama tahu ini, maka kebahagiaan itu akan terjadi dalam keluarga atau rumah tangga itu. Kalau kita belum mengalami hal itu, ayo kita mencari di dalam kandang penggembalaan. Kita datang ke Nazaret. Kita datang ke kandang penggembalaan untuk kita dibina, dibimbing, kita dididik. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Tuhan berkatkan untuk kita. Ya, nanti hari Rebo di dalam PA saya akan melanjutkan. Saya akan melanjutkan. Sampai sejauh mana mimpi yang diterima oleh Yusuf ini. Dan pada akhirnya dia menetap di Nazaret. Puji Tuhan. Kita akan melakukan satu pujian satu. Tetap yang tadi saku. Ayat yang ketiga. Bawalah hidupku untuk digembalakan, ayat yang ketiga. Oh Tuhan, berikan ku kasih-Mu yang tahan segala sesuatu di dalam setiap pergumulan. Ku perlu selalu dikuatkan. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kelak mencapai pahala. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan
sampai kelak mencapai pahala. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah melawat dan memberkati kita lewat ibadah pada sore malam hari ini. Benar Tuhan, kami sungguh membutuhkan penggembalaan itu untuk supaya menjadi kehidupan yang berbahagia Tuhan. Sebab hanya di kandang penggembalaan itulah Tuhan, sejak kami mulai dari bayi, dari anak tumbuh menjadi remaja, menjadi kaum muda, menjadi dewasa. Sampai sewaktu-waktu benar-benar Tuhan, Engkau mempersiapkan kehidupan kami untuk menyambut kedatangan-Mu. Itulah sebabnya gembalakan kami Tuhan, bukan hanya sekedar digembalakan oleh gembala manusia, tapi lebih dari itu Tuhan, kami semua, baik hamba-Mu sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, hamba-Mu juga membutuhkan penggembalaan langsung dari Engkau bersama sidang jemaat-Mu, supaya kami sungguh-sungguh kami bisa mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua, sebagai gembala, sebagai orang tua rohani terhadap anak-anak kami, baik anak jasmani maupun rohani Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian pula apa yang harus dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya, untuk supaya sungguh-sungguh dalam penggembalaan itu, baik orang tua, baik anak, dibimbing, dididik oleh Engkau yang adalah gembala yang agung Tuhan. Terima kasih, kami tidak mau seperti Herodes terhadap Arkelaus. Itu sebabnya Tuhan, kami mau oleh darah Kristus yang begitu mahal, yang sudah menebus kami, yang memisahkan kami dari warisan nenek moyang kami, untuk kami boleh mendapatkan kehidupan yang diperbaharui dan terus diperbaharui sampai kami dipermuliakan bersama-sama Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat firman-Mu, lawatan-Mu pada sore malam hari ini. Sekarang hamba-Mu membawa seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, anak-anak rohani kami Tuhan, biarlah Engkau tetap melawat, Tuhan memberkati, Tuhan tetap bawa anak-anak-Mu berada dalam kandang penggembalaan, dalam kandang penggembalaan, dan di sanalah Tuhan rumput yang hijau, firman penggembalaan itu, untuk mempersiapkan sidang jemaat mulai dari anak-anak sampai menjadi dewasa rohani, sampai kami nanti dipertemukan dengan Engkau yang adalah gembala agung pemelihara jiwa kami Tuhan, mempelai laki-laki surga, kepala gereja kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami yakin dan percaya jika Engkau sudah memberikan nasihat kepada kami dan kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Tuhan, Engkau menjanjikan untuk kami boleh mendapatkan umur panjang, umur usia, umur rezeki, umur nikah, rumah tangga, usaha pekerjaan, sampai pun kami juga mengalami kebahagiaan bersama Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Kami berdoa juga kepada jemaat-Mu dalam kelemahan tubuh. Ada yang sakit Tuhan, Engkau juga memberikan pertolongan. Engkau jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah, Tuhan sehatkan. Yang dalam masalah dan persoalan, Tuhan memberikan jalan keluar. Yang mencari pekerjaan, Tuhan juga membuka jalan. Yang sudah bekerja, Tuhan juga semakin memberkati, baik di kota Surabaya, di luar kota Surabaya, bahkan di luar pulau sekalipun, jauh dari keluarganya. Tuhan, Engkau juga ada di sana. Engkau juga melawat mereka di sana. Engkau tetap menggembalakan mereka di sana, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Tetap memberikan hati kami semua, mulai dari hamba sampai seluruh sidang jemaat-Mu,
untuk merindukan penggembalaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, supaya kami terpelihara Tuhan. Terima kasih ibadah-ibadah kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan senantiasa memberkati ibadah-ibadah ke depan, biar Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan yang mengatur segala sesuatunya, dan kami yakin dan kami juga rindu untuk sewaktu-waktu kami bisa bersama-sama lagi Tuhan, bersama sidang jemaat dalam ibadah dalam gereja Tuhan yang Tuhan sudah sediakan untuk kami gunakan, untuk kami tergembala di sana Tuhan. Tapi sekarang Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau tetap menggembalakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih memberikan kesehatan, kekuatan kepada hamba, kepada seluruh sidang jemaat-Mu semua. Terima kasih bangsa dan negara kami tetap mendoakan biar Tuhan memberkati senantiasa, memakai para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan memberikan kemampuan kepada pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Tuhan, sampai Wakil Presiden, dan seluruh menteri yang ada jajaran di pemerintah di pusat sampai daerah. Tuhan, Engkau memberikan hikmat marifat yang dari surga untuk mampu memimpin bangsa kami ini Tuhan. Jauhkan dari pemberontakan, jauhkan dari huru-hara, jauhkan dari hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau, dan kami tetap meyakini sewaktu-waktu mereka boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sementara kami akan berpisah satu yang lain, akan berkegiatan kembali ataupun mau beristirahat, kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan jaga pelihara tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai memberkati kami mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, demikianlah rangkaian ibadah kita pada sore malam hari ini. Dalam ibadah raya tetap kita berdoa dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, biar kita ambil sikap yang positif untuk kita tetap dalam kandang penggembalaan, sekalipun secara fisik kita masih terpisah, tapi kita tetap dalam kandang penggembalaan, firman penggembalaan ini untuk menggembalakan kita semua dimanapun kita berada, biar kita selalu merindukan firman penggembalaan ini. Puji Tuhan, kita tetap menjaga kesehatan kita, saudara sekalian, untuk kita tetap juga memakai masker atau keluar dari mana atau kemana, kita tetap menjaga, untuk saling menjaga, tetapi terutama sekali lagi kita tetap saling mendoakan satu dengan yang lain dan saling kita merindukan. Merindukan sekalipun itu dalam doa yang kita lakukan. Ini yang bisa saya sampaikan. Salam buat kita semua. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.